Pada masa-masa awal berkembangnya tradisi Maulid Nabi SAW, umat Islam merasakan kebutuhan yang kuat akan sebuah karya yang bukan sekadar menceritakan sejarah kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga mampu menghidupkan rasa cinta, rindu, dan pengagungan kepada beliau. Maulid tidak dipahami hanya sebagai peringatan tanggal kelahiran, melainkan sebagai sarana untuk menanamkan akhlak Nabi SAW ke dalam hati umat. Sejak abad-abad pertama Hijriyah, kisah tentang kelahiran dan kehidupan Rasulullah SAW telah diriwayatkan dalam berbagai kitab sirah. Namun seiring berjalannya waktu, umat Islam mulai merangkai kisah-kisah tersebut dalam bentuk bacaan yang disusun indah, dilantunkan dan dibaca bersama dalam majelis. Dari sinilah lahir karya-karya Maulid yang bukan hanya bersifat historis, tetapi juga spiritual. Tradisi pembacaan Maulid berkembang pesat di berbagai wilayah dunia Islam, khususnya di kawasan Yaman, Hijaz, Mesir, dan Syam. Majelis-majelis ilmu dan zikir menjadikan Maulid sebagai media pendidikan umat, mengenalkan sosok Rasulullah SAW, menumbuhkan kecintaan kepada beliau, serta menguatkan ikatan batin antara Nabi SAW dan umatnya. Bacaan Maulid sering disertai solawat, doa, dan pujian yang bersumber dari dalil-dalil syar'i serta kisah-kisah yang telah dikenal dalam literatur sirah. Di tengah tradisi inilah, karya-karya Maulid mulai disusun dengan sangat hati-hati. Para ulama dan habaib menjaga agar kisah yang disampaikan tidak keluar dari jalur riwayat yang dapat diterima. Tujuannya jelas, menyampaikan kemuliaan Rasulullah SAW tanpa berlebihan, namun tetap menyentuh hati. Setiap kalimat dipilih agar mengandung adab, setiap ungkapan dirangkai agar memuliakan Nabi tanpa menyalahi akidah. Maulid juga berfungsi sebagai sarana pemersatu umat. Dalam satu majelis, orang-orang dari berbagai latar belakang duduk bersama, melantunkan solawat, mendengarkan kisah Rasulullah SAW, dan meneteskan air mata kerinduan. Nilai inilah yang membuat tradisi Maulid terus hidup dan diterima luas, meskipun zaman terus berubah. Di wilayah Hadramaut, Yaman, tradisi Maulid tumbuh dengan corak yang khas. Para ulama di sana dikenal sangat menjaga sanad keilmuan dan kemurnian ajaran. Karya-karya yang lahir dari Hadramaut tidak hanya indah secara bahasa, tetapi juga kokoh secara ilmiah. Lingkungan inilah yang kelak melahirkan salah satu karya Maulid paling terkenal dan dicintai umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kitab itu disusun dengan tujuan menghidupkan kembali cinta kepada Rasulullah, mengingatkan umat akan perjuangan dan akhlak beliau, serta menanamkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar bacaan seremonial, melainkan sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kecintaan kepada nabinya. Kitab tersebut dikenal dengan nama Maulid Simtud Durar, sebuah karya yang kelak menyebar luas hingga ke Nusantara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi keislaman masyarakat. Namun sebelum membahas isi dan keistimewaannya, penting untuk mengenal terlebih dahulu sosok mulia di balik penyusunannya, seorang ulama besar dari Hadramaut yang hidupnya diabdikan untuk ilmu, dakwah, dan kecintaan kepada Rasulullah. Sosok di balik lahirnya Maulid Simtud Durar adalah seorang ulama besar dari Hadramaut Yaman bernama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau dikenal luas sebagai ahli ilmu, pendidik umat dan pecinta Rasulullah SAW yang kehidupannya dipenuhi dengan adab, kezuhudan dan keteladanan akhlak. Habib Ali Al-Habsyi lahir di kota Qasam, Hadramaut pada tahun 1259 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga Alawiyin yang memiliki nasab bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Lingkungan keluarganya dikenal sebagai lingkungan ilmu dan dakwah, tempat Al-Quran, hadis dan adab menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sejak usia muda, Habib Ali telah menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu. Beliau mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tasawuf dari para ulama terkemuka di Hadramaut. Keilmuan beliau tidak hanya kuat dalam hafalan dan pemahaman, tetapi juga tercermin dalam amal dan akhlak. Ia dikenal sangat menjaga sholat berjamaah, memperbanyak sholawat, dan menjauhkan diri dari perkara yang tidak bermanfaat. Habib Ali Al-Habsyi juga dikenal sebagai seorang pendidik yang lembut dan penuh kasih. Majelis ilmunya dipenuhi para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Cara beliau menyampaikan ilmu tidak keras tetapi menyentuh hati. Beliau menanamkan bahwa inti dari seluruh ilmu adalah mengenal Allah dan meneladani Rasulullah SAW dalam akhlak dan perbuatan. Kecintaan Habib Ali kepada Rasulullah SAW menjadi poros utama dalam hidupnya. Beliau banyak membaca dan mengajarkan sirah Nabi SAW serta mendorong umat untuk memperbanyak solawat sebagai bentuk cinta dan pengagungan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setiap kali nama Rasulullah SAW disebut, wajah beliau berubah penuh hormat dan haru, menunjukkan betapa dalamnya rasa ta'zim kepada Nabi. Di tengah aktivitas dakwah dan pengajaran, Habib Ali melihat adanya kebutuhan umat akan sebuah bacaan maulid yang tersusun rapi, indah dan tetap berpegang pada riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Beliau menginginkan sebuah karya yang mampu menghidupkan suasana cinta kepada Rasulullah dalam majelis-majelis sekaligus menjadi sarana pendidikan akhlak. Keinginan inilah yang kelak melahirkan Simtud Durar, sebuah karya yang tidak hanya mencerminkan keluasan ilmu penulisnya, tetapi juga kedalaman rasa cinta dan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Nabi. Setiap kalimat yang dirangkai dalam karya tersebut lahir dari hati yang penuh adab, bukan sekedar kemampuan bahasa. Habib Ali Al-Habsyi wafat pada tahun 1333 Hijriah, namun pengaruh dakwah dan karyanya terus hidup hingga hari ini. Namanya dikenang bukan karena kedudukan duniawi, melainkan karena ilmu, akhlak dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW yang terpancar melalui karya-karyanya. Dari sosok inilah Simtud Durar lahir sebagai warisan berharga bagi umat Islam. Pada bab berikutnya kita akan melihat bagaimana proses penulisan kitab ini berlangsung dan apa tujuan utama di balik penyusunannya. Lahirnya kitab Maulid Simtud Durar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual dan dakwah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada masa itu, majelis-majelis maulid telah menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam.
Namun tidak semua bacaan maulid tersusun dengan rapi dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sebagian terlalu singkat, sebagian lainnya panjang, tetapi sulit dicerna oleh awam. Dari kondisi inilah muncul keinginan Habib Ali untuk menyusun sebuah karya maulid yang seimbang, indah dibaca, jelas isinya, dan kuat pijakan ilmunya. Habib Ali menyusun Simtud Duror dengan niat yang lurus, bukan untuk mencari ketenaran atau pujian. Tujuan utamanya adalah menghidupkan cinta kepada Rasulullah di dalam hati umat, khususnya melalui majelis-majelis yang dihadiri masyarakat umum. Karena itu, gaya bahasa yang digunakan cenderung lembut, puitis, namun tetap mudah dipahami, sehingga dapat dibaca dan dilantunkan bersama. Dalam proses penulisannya, Habib Ali merujuk kepada kitab-kitab sirah dan riwayat yang telah dikenal luas di kalangan ulama. Kisah-kisah tentang kelahiran Rasulullah, masa kecil beliau, serta kemuliaan akhlaknya disusun secara runtut dan penuh adab. Beliau sangat berhati-hati agar tidak memasukkan cerita yang tidak jelas sumbernya, terutama hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam akidah. Penyusunan Simtud Duror juga memperhatikan suasana majelis. Setiap bagian disusun agar dapat dibaca secara bertahap, diselingi syalawat dan pujian, sehingga pendengar tidak hanya menerima informasi sejarah, tetapi juga merasakan kehadiran spiritual yang mendalam. Inilah yang membuat bacaan ini terasa hidup dan menyentuh, bukan sekedar narasi tertulis. Nama Simtud Duror sendiri memiliki makna yang dalam. Secara bahasa, istilah ini menggambarkan untaian mutiara. Makna tersebut mencerminkan susunan kalimat dan kisah di dalamnya yang dirangkai satu persatu layaknya mutiara berharga, membentuk sebuah rangkaian keindahan yang utuh. Setiap bagian saling melengkapi, membawa pembaca dari pujian kepada Allah, kisah kelahiran Rasulullah, hingga doa dan syalawat penutup. Setelah selesai disusun, kitab ini mulai dibaca dalam majelis-majelis yang dipimpin langsung oleh Habib Ali. Sambutan umat sangat baik. Bacaan Simtud Duror dirasakan berbeda, lebih tertata, lebih menyentuh hati, dan lebih mudah diikuti oleh berbagai kalangan. Dari sinilah, kitab ini perlahan-lahan dikenal dan diterima luas, tidak hanya di Hadramaut, tetapi juga di wilayah lain. Proses kelahiran Simtud Duror menunjukkan bahwa karya ini bukan lahir secara tergesa-gesa, melainkan melalui perenungan, keikhlasan, dan tanggung jawab ilmiah yang tinggi. Ia hadir sebagai jawaban atas kebutuhan umat akan bacaan maulid yang mampu menggabungkan ilmu, adab, dan cinta kepada Rasulullah. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai isi dan keistimewaan Simtud Duror, serta apa yang membuatnya begitu dicintai dan terus dibaca hingga hari ini. Keistimewaan Maulid Simtud Duror terletak pada keseimbangan antara keindahan bahasa, kedalaman makna, dan ketertiban susunan kisah. Kitab ini tidak disusun sebagai kumpulan pujian semata, tetapi sebagai rangkaian narasi yang membawa pembaca dan pendengar untuk mengenal Rasulullah SAW secara bertahap, penuh adab dan syarat penghayatan. Isi Simtud Duror diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Pembukaan ini menegaskan bahwa seluruh kisah yang disampaikan bersumber dari niat ibadah, bukan sekedar cerita sejarah. Dari awal, pembaca diarahkan untuk menghadirkan rasa hormat dan khusyuk sebelum memasuki kisah kelahiran Nabi. Bagian inti kitab menceritakan peristiwa kelahiran Rasulullah SAW dengan bahasa yang lembut dan puitis. Habib Ali Al-Habsyi menuturkan nasab Nabi, kemuliaan keluarga beliau, serta suasana menjelang dan saat kelahiran tanpa berlebihan dalam detail yang tidak jelas sumbernya. Setiap kisah disampaikan dengan tujuan menanamkan rasa takzim, bukan membangun sensasi. Salah satu ciri khas Simtud Duror adalah penyisipan salawat dan doa di sela-sela narasi. Hal ini membuat pembacaan maulid terasa hidup dan mengalir. Pendengar tidak hanya mendengar kisah, tetapi turut terlibat secara spiritual melalui salawat yang dilantunkan bersama. Inilah yang menjadikan kitab ini sangat cocok dibaca dalam majelis, bukan hanya secara pribadi. Dari sisi bahasa, Simtud Duror menggunakan ungkapan yang indah namun tidak rumit. Kalimat-kalimatnya mudah dilafalkan, sehingga dapat dibaca oleh berbagai kalangan, baik yang mendalami bahasa Arab maupun yang tidak. Keindahan ini bukan bertujuan untuk memamerkan sastra, melainkan untuk memudahkan umat meresapi makna dan pesan yang disampaikan. Keistimewaan lain terletak pada penekanan akhlak Rasulullah SAW. Meskipun fokus utama adalah peristiwa kelahiran, Habib Ali tetap menyelipkan gambaran tentang keagungan akhlak Rasulullah, kelembutan sifat beliau, dan kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan cara ini, pembacaan maulid tidak berhenti pada rasa haru, tetapi berlanjut pada dorongan untuk meneladani. Kitab ini juga ditutup dengan doa dan munajat memohon keberkahan, ampunan, dan syafaat Rasulullah. Penutup ini mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pembacaan maulid adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan cinta kepada nabinya. Karena susunannya yang rapi, bahasanya yang indah, dan isinya yang penuh adab, Simtud Duror diterima luas oleh umat Islam.
Ia tidak hanya dibaca pada peringatan Maulid Nabi SAW, tetapi juga pada berbagai majelis keagamaan, menunjukkan betapa besar pengaruh dan kecintaan umat terhadap karya ini. Penyebaran Maulid Simtud Duror berlangsung seiring dengan aktivitas dakwah dan perjalanan para ulama serta habaib dari Hadramaut ke berbagai wilayah dunia Islam. Hadramaut sejak lama dikenal sebagai pusat lahirnya para pendakwah yang membawa Islam dengan pendekatan lembut, penuh adab dan menekankan akhlak. Dalam perjalanan dakwah inilah Simtud Duror ikut dibawa dan diperkenalkan kepada umat. Di wilayah Hijaz dan Afrika Timur, kitab ini mulai dikenal melalui majelis-majelis ilmu dan peringatan Maulid Nabi SAW. Bacaan Simtud Duror dirasakan mudah diterima karena susunannya yang rapi dan bahasanya yang indah. Umat tidak merasa terbebani, justru terdorong untuk ikut melantunkan sholawat dan menyimak kisah Rasulullah SAW dengan penuh kekhusyukan. Penyebaran yang paling signifikan terjadi ketika para habaib dan ulama Hadramaut datang ke Asia Tenggara, khususnya Nusantara. Di wilayah ini, tradisi Maulid telah lebih dulu dikenal dan berkembang. Kehadiran Simtud Duror melengkapi tradisi tersebut dengan sebuah bacaan yang sistematis, kuat secara keilmuan dan sesuai dengan karakter masyarakat yang menyukai majelis kebersamaan. Di Indonesia, Simtud Duror cepat diterima dan menjadi salah satu maulid yang paling sering dibaca. Pesantren, masjid, majelis taklim, hingga acara-acara keluarga seperti pernikahan dan akikah menjadikan kitab ini sebagai bacaan utama. Hal ini menunjukkan bahwa Simtud Duror tidak hanya hidup di lingkungan ulama, tetapi juga menyatu dengan kehidupan umat secara luas. Para ulama Nusantara memandang Simtud Duror sebagai karya yang aman untuk dibaca dan diajarkan. Isinya yang menjaga adab kepada Rasulullah serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip akidah membuat kitab ini dipercaya sebagai sarana pendidikan rohani. Bahkan di beberapa daerah, pembacaan Simtud Duror menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga. Penerimaan umat terhadap Simtud Duror juga dipengaruhi oleh suasana spiritual yang hadir saat dibacakan. Banyak yang merasakan ketenangan, haru, dan dorongan untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Meskipun perasaan ini bersifat subjektif, namun secara sosial kitab ini berhasil menghidupkan semangat sholawat dan kebersamaan di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Simtud Duror tidak hanya dibaca dalam bahasa aslinya, tetapi juga dipelajari maknanya melalui terjemahan dan penjelasan. Hal ini memperluas jangkauan pemahaman umat sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak berhenti pada lantunan, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran yang luas dan penerimaan yang baik ini menunjukkan bahwa Simtud Duror telah menjadi bagian penting dari khazanah keislaman umat. Pada bab terakhir kita akan melihat bagaimana pengaruh kitab ini terus bertahan hingga hari ini dan apa makna keberadaannya bagi generasi sekarang. Hingga hari ini, Maulid Simtud Duror tetap hidup dan terus dibaca oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Di tengah perubahan zaman dan berkembangnya berbagai bentuk ekspresi keagamaan, kitab ini mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu bacaan Maulid yang paling dicintai. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat lintas generasi dan tetap relevan. Salah satu pengaruh terbesar Simtud Duror adalah kemampuannya menjaga tradisi Maulid tetap berada dalam koridor adab dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Di saat sebagian orang memandang Maulid hanya sebagai ritual, kitab ini mengingatkan bahwa inti peringatan kelahiran Nabi SAW adalah menumbuhkan rasa cinta, meneladani akhlak, dan memperbanyak sholawat. Dengan demikian, Maulid tidak berhenti pada perayaan, tetapi menjadi sarana pembinaan ruhani. Di banyak pesantren dan majelis ilmu, Simtud Duror diajarkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami. Para guru menjelaskan makna setiap bagian, menekankan nilai akhlak serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Cara ini menjadikan kitab Maulid sebagai media pendidikan yang lembut namun mendalam, terutama bagi generasi muda. Pengaruh Simtud Duror juga terlihat dalam budaya Islam di Nusantara. Pembacaan Maulid menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan sosial. Umat berkumpul, duduk bersama tanpa memandang latar belakang, melantunkan sholawat dan mengenang Rasulullah SAW dengan penuh hormat. Tradisi ini memperkuat rasa persaudaraan dan menjaga identitas keislaman masyarakat. Di era modern, ketika akses informasi semakin luas, Simtud Duror justru menemukan ruang baru. Rekaman pembacaan Maulid, terjemahan serta kajian-kajian tentang isinya tersebar melalui media digital. Hal ini membantu generasi yang lebih muda untuk mengenal dan mencintai Rasulullah melalui cara yang sesuai dengan zamannya, tanpa kehilangan ruh dan adab yang diwariskan para ulama. Keberlangsungan Simtud Duror juga menjadi bukti bahwa karya yang lahir dari keikhlasan dan tanggung jawab ilmiah akan terus hidup. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mungkin telah wafat lebih dari 1 abad yang lalu, tetapi cinta dan pengabdiannya kepada Rasulullah terus mengalir melalui setiap majelis yang membaca karyanya. Pada akhirnya, Maulid Simtud Duror bukan sekedar kitab bacaan, melainkan jembatan spiritual yang menghubungkan umat dengan Rasulullah. Selama umat Islam masih merindukan Nabi dan berusaha meneladani akhlaknya, selama itu pula untayan mutiara ini akan terus dilantunkan, menghidupkan cinta, adab, dan harapan.